Pren, jangan keburu bilang mitologi Jawa itu takhayul menyesatkan. Jangan ya, Dek ya. Dalam mitologi Jawa banyak kisah, tokoh, dan larangan yang terdengar mistis. Mulai dari penunggu pohon besar, penguasa laut selatan, sampai pantangan-pantangan di gunung. Kalau dilihat dari kacamata orang modern, semua itu sering dianggap sekadar takhayul, atau cara orang tua dulu menakut-nakuti anak supaya patuh. Tapi kalau kita kupas lapisan maknanya, mitos-mitos itu sebenarnya adalah bahasa simbolik yang membungkus pesan moral dan ekologis. Masyarakat Jawa tradisional sadar bahwa alam punya jiwa dan keseimbangan yang harus dijaga. Mereka nggak punya istilah konservasi atau sustainable development. Tapi mereka paham, kalau hutan ditebang sembarangan, banjir akan datang. Kalau laut diambil semaunya, ikan akan hilang. Kalau tanah dirusak, panen akan gagal. Alih-alih menyampaikan dengan bahasa teknis, mereka mengemasnya dalam cerita. Ada makhluk penunggu, ada tempat angker, ada pantangan yang kalau dilanggar bala akan datang. Efeknya, orang segan dan menjaga alam secara tak langsung. Apakah mitos itu disembah? Dalam banyak kasus tidak. Ia bukan berhala untuk ritual penyembahan, melainkan penanda, tanda pengingat, bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar. Sama seperti rambu lalu lintas. Kita tidak menyembah rambu itu, tapi kita hormati karena ia menjaga keselamatan kita. Tentu, ada juga kelompok yang kemudian mempersonifikasi atau mengkultuskan tokoh-tokoh mitologis itu, memberi sesaji dan doa, sehingga praktiknya bergeser ke ranah religio magis. Tapi itu lebih ke perkembangan, sosial budaya daripada maksud awal simbol itu diciptakan. Dan kiranya itulah yang perlu diluruskan dari kebudayaan. Islam di sini bisa hadir, bukan sebagai ajaran yang menentang budaya lokal, tapi merangkul puisi kebudayaan itu, menemukan kembali makna terdalamnya yang kini mulai kehilangan arah atas serangan rasional modernitas dan dukun yang manfaatin mitos buat kepentingan ekonomi. Analogi paling dekat bisa kita lihat di ajaran agama. Surga dan neraka sering dibicarakan dengan gambaran yang dramatis. Pohon surga yang rindang, sungai jernih yang mengalir sejuk, api neraka yang membakar tanpa henti. Sebagian orang menganggap ini cuma cara menakut-nakuti atau iming-iming. Padahal esensi terdalamnya adalah mengajak manusia mencintai Allah dan berbuat baik. Bukan sekedar karena takut hukuman atau tergiur hadiah. Begitu pula mitologi Jawa. Tujuan hakikinya adalah menumbuhkan rasa hormat pada alam. Bukan sekedar membuat orang takut pada hantu. Mitos itu ibarat puisi. Ia tidak meminta disembah, tapi dimengerti. Yang disembah tetap sang pencipta. Yang dijaga tetap ciptaannya. Mitologi Jawa yang puitis sejatinya ialah aturan ekologi. Yang dibungkus cerita magis, tak tertulis, tapi mengakar pada relung hati dan pikiran masyarakat Jawa yang kini kian terkikis.